Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 mata kuliah Ekonomi kelas ST16 yang beranggotakan saya Deva Melina dengan NIM A3 401 201 057. Saya Zaki Ramdhani, NIM C240 120 1069. Saya Fakira Salsabila, NIM A301 20 10 67. Saya Yuni Sylvia dengan NIM A2401 20 10 39. Nama saya Zahra Afifah, NIM C340 12 01 003. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai pengangguran meningkat akibat pandemi COVID-19. Sebelum itu, mari kita lihat beberapa hal terkait diagram pengangguran terlebih dahulu. Dari diagram tersebut, terdapat beberapa istilah, antara lain, yang pertama, populasi usia kerja. Yang kedua, angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu orang yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang bekerja dan aktif mencari kerja. Yang ketiga, bukan di angkatan kerja. Yang keempat, orang yang bekerja atau dipekerjakan. Dan yang terakhir adalah pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Adanya pandemi COVID-19 ini, negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, terpaksa menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Akibat kebijakan tersebut, pada awal pandemi, kegiatan perekonomian pun nyaris terhenti total. Banyak masyarakat yang harus dirumahkan. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada periode Agustus 2020, jumlah angka pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi 9,77 juta orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pandemi ini menyebabkan pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07%, di mana persen tingkat pengangguran terbuka tersebut dapat diketahui dengan rumus tingkat pengangguran terbuka atau TPT sama dengan jumlah pengangguran per jumlah angkatan kerja dikali dengan 100%. Dampak dari meningkatnya jumlah pengangguran di masa pandemi yaitu timbulnya permasalahan ekonomi lainnya seperti jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat, penurunan daya beli, penurunan produksi dan transaksi ekonomi lain seperti perdagangan dan investasi, stagnasi ekonomi, dan juga gejolak sosial. Dari semua masalah yang disebutkan, yang paling rentan terjadi dan paling sulit dipulihkan yaitu resiko gejolak sosial. Hal itu dikarenakan sektor real, baik di sisi produksi maupun konsumsi yang tidak bisa berfungsi. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, peningkatan jumlah pengangguran di masa pandemi ini meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dapat diketahui jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan pada September 2019. Peningkatan tersebut membuat tingkat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10% dari jumlah penduduk, yakni 10,19%. Upaya pemerintah atau strategi dalam menghadapi COVID-19 melalui program BBI, Bangga Buatan Indonesia, yang terdiri dari mitigasi dampak COVID-19 terhadap IKM, era new normal yang mengubah perilaku belanja masyarakat, gerakan nasional gotong royong baik pemerintah swasta maupun masyarakat untuk belanja produk UMKM, target 2 juta UMKM sampai dengan bulan Desember, sektor belanja masyarakat melalui marketplace, sektor belanja pemerintah melalui LKPP, serta peran aktif pemerintah, pusat dan daerah sebagai fasilitator dan akselerator. Sekian pemaparan dari kelompok 16. Terima kasih telah menyaksikan video kami.